Untuk tombol add new atau tambah gambar baru ini sudah mengarahkan pada form ya, tetapi masih berupa form statis. Oke, kita akan melakukan sedikit modifikasi pada bagian form ini. Mari kita buka form ya di view image form, dan kita akan melakukan sedikit perubahan di sini ya. Ini kita gunakan form open ya, open, karena nanti ada upload file. Kita gunakan form open multi part, kemudian untuk actionnya kita kosongkan ya. Kenapa dikosongkan? Nah, dengan menggunakan cara seperti ini ya, berarti kita akan menggunakan controller dan metode yang aktif ya. Jadi ini dipanggil misalnya create image create, maka nanti di action dari form ini adalah image/create ya. Nah, di sini tinggal kita kasih untuk yang parameter kedua kelas ya. Kita gunakan bootstrap form horizontal. Oke, nah untuk form penutup sebenarnya bisa kita ganti jadi form close ya, tetapi kalaupun tidak kita ganti tidak masalah ya. Oke, sementara ini dulu ya. Kemudian kalau kita refresh ya, ketika kita save, nah ini sudah berfungsi ya, berhubung di controller image create ini masih belum ada fungsi apapun ya kecuali load view ya, maka seolah-olah tidak ada proses ya. Oke, kita kesampingkan dulu ya untuk form validasi ya. Jadi kita akan mencoba bagaimana data yang kita masukkan ya di dalam form ya itu bisa kesimpan dulu. Misalnya this image, ini model image ya. Kemudian save. Nah, ini nanti kita akan buat fungsinya. Ini nanti akan mengembalikan status ya, berhasil atau tidak. Nah, ini jika statusnya berhasil, nanti kita akan ngeredirect ya, redirect ke image atau image index ya. Simpan. Nah, ini kita buat dulu ya untuk di image model save-nya ini. Model, image model. Nah, ini kita buat fungsi save. Nah, tinggal kita panggil this db insert this table, kemudian datanya ya untuk datanya ini nanti misalnya post ya. Nah, untuk postnya sendiri jadi sebelum data disimpan ya, kita gunakan this input post ya untuk menangkap post data ya yang dikirimkan melalui form. This input post, kemudian title, post, title ya, kemudian ya di sini cuma 3 inputan ya, 1 2 3. Post visible,
visible. Oke, untuk yang gambar ya, sementara kita abaikan dulu ya. Kemudian kita kembalikan return this db insert id, save. Oke, kita coba first image, save. Nah, ini sudah mengarahkan ya, udah barisnya udah bertambah ya. Kalau kita lihat, nah ini first image sudah masuk ke database ya, tetapi gambarnya masih kosong ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, kembali ke image. Nah, berikutnya kita tambahkan validasi terlebih dahulu ya. Jadi nanti sebelum kita memastikan judulnya diisi dengan baik ya. Untuk yang gambar validasinya tidak saya kasih ya, karena setahu saya di CI tidak ada validasi khusus untuk menangani file ya. Saya panggil form validation, kemudian saya tentukan rules-nya untuk this, untuk title ya, atau untuk judul, this form validation set rules, title untuk keterangannya judul, kemudian untuk rules-nya kita hilangkan spasi, kemudian required ya, cuman 2 aja nggak apa-apa ya, trim dan required saja. Nah, kemudian jika form validasinya berjalan dengan baik atau diisi dengan baik ya, this form validation run true, maka ini nanti akan kita simpan. Kalau misalnya tidak, maka nanti dia akan diarahkan ke formnya lagi ya. Nah, ini validasinya sudah kita tambahkan di dalam create. Selanjutnya di dalam form kita harus menampilkan pesan errornya ya. Jadi di sini karena kita hanya mengasih validasi untuk judul ya, di sini kita bisa tangkap pesan errornya ya, error form error. Untuk di sini tadi kita gunakan title ya, maka nanti di sini juga title, title. Kemudian untuk pesan errornya dia akan disimpan di dalam, defaultnya adalah menggunakan paragraf ya. Ya, saya custom di sini ya, class text error ya, sepertinya ada ya di validasi di Bootstrap ada text error ya, untuk menampilkan paragraf ya, untuk tipe kesalahan error ya. Kemudian untuk form group ini saya cek ya, jika ada error maka nanti akan menambahkan kelas has error. Kalau tidak, maka tidak usah ada kelas tambahan ya. Nah, kemudian di sini ya, di sini
kita tampilkan pesan errornya, error simpan. Kita coba lagi, add new, kemudian kita klik tombol save tanpa menambahkan judul, save. Nah, perhatikan di sini ya sudah dikasih tanda merah ya. Oke. Nah, untuk yang kelas ini text error atau apa ya? Ya, oke, tidak masalah ya. Yang penting di sini tampil pesan errornya ya. Ya, kemudian satu tambahan lagi ya, ketika misalnya berhasil disimpan ya sebelum redirect, ini kita kasih pesan ya. Kita gunakan flash message this session set flash message set flash data ya, set flash data, kemudian misalnya message berhasil, data berhasil atau sukses disimpan, simpan. Kemudian pesannya nanti ini harus ditampilkan di bagian indeks ya, tepatnya di sini. Misalnya saya gunakan alert says echo this session flash data message, simpan. Kita coba lagi ya, kita back. Oops. Oke, sessionnya seperti yang belum kita load ya di config-nya. Di config auto load, kemudian di libraries ya, ini kita tambahkan session, kemudian nah untuk session ada konfigurasi tambahan ya di sini di bagian config.php key. Nah, encryption key misalnya 12, ngasih karakter sembarang ya. Fresh. Oke, ini ada sedikit masalah ya. Oke, ini harusnya di sini di message-nya ini ya. Jadi belum penempatannya belum sesuai. Jadi kita simpan dulu di dalam variable, misalnya message. Nah, kemudian baru selanjutnya kita cek ya, jika tidak kosong ya, jika tidak kosong atau if not empty message, berapa S-nya nih, maka kita kasih di sini ya, and if. Nah, baru di sini kita tampilkan echo message. Oke, simpan, refresh. Oke, kita coba dulu add new, title kita kosongkan, muncul validasinya. Oke, sekarang
the second image, misalnya no, save. Ya, data berhasil atau sukses disimpan ya. Oke. Nah ini ya. Jadi untuk fungsi create ini sudah bisa menyimpan gambar baru ya. Hanya saja untuk filenya sendiri belum tersimpan ya. Oke. Save. Ya. Kita buka lagi save ini ya. Nah, kemudian kita panggil fungsi library ya, library upload. Kemudian kita konfigurasi terlebih dahulu ya. Di sini ya, sebelum kita panggil config, misalnya kita akan menyimpan filenya ke mana? Upload path. Saya gunakan misalnya upload. Nah, untuk folder uploadnya kita simpan di sini atau di asset uploads ya. Nah, nanti kita akan simpan di sini jadi assets uploads ya. Kemudian untuk yang berikutnya config upload type. Jadi file-file apa yang bisa di-upload ke server kita ya. Jadi kita tentukan di sini upload types. Misalnya GIF, JPEG, dan PNG. Kemudian kalau perlu kita tentukan juga ya, misalnya resolusinya ya untuk gambar ya, max width misalnya 1024 ya. Config max height misalnya 768. Terus kemudian untuk konfigurasinya kita simpan di parameter kedua ya. Nah, kemudian baru kita tes di sini. Jika this upload do upload. Nah, di sini kita perlu menambahkan satu parameter ya. Di sini adalah nama file yang bertindak untuk menangani form ya di dalam menangani file ya di dalam form. Nah, kebetulan kita menggunakan nama file name ya. Sehingga nanti di sini juga kita samakan file name. Nah, oke. Jadi jika berhasil ya, proses uploadnya berhasil, maka nanti kita akan mengambil data-data mengenai file yang berhasil diupload ya. Misalnya data sama dengan this upload data. Nah, ini nanti kita akan ambil untuk disimpan ke dalam database ya. Jadi ketika filenya berhasil disimpan ke dalam server, selanjutnya kita memerlukan file name-nya ya untuk kita simpan ke dalam database ya. Misalnya post file name
sama dengan data file name. Oke. Kita simpan, lalu kita coba lagi ya. Add new. Select image. Picture. Ya, coba inilah. Save. Oke, data sudah sukses disimpan ya. Kita cek. Ya, sudah berhasil ya. Sudah berhasil di-upload ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di dalam struktur tabelnya masih ada satu lagi, thumbnail ya. Ini perlu kita buat atau kita mengambilnya ya dari image manipulation ya. Bisa kita lihat di user guide ya, bagian library, nanti ada image manipulation class ya. Nah, ini nanti kita tinggal panggil ImageLib ya. Jadi setelah berhasil di upload ya di sini, kemudian manipulasi image ya, atau kita buat thumbnailnya ya. ImageLib. Oke, kita lihat lagi di sini. Ya, ini konfigurasinya. Kita copy aja ya. Kemudian sini. Nah, untuk library-nya saya gunakan GD ya. Kemudian search image, ini adalah file original ya, yang nanti akan kita buatkan thumbnailnya ya. Di sini kita simpan di dalam post file name ya, atau menggunakan ini juga bisa ya. Copy, kemudian kita ganti ini, create thumbnail true ya, main ratio true. Untuk width-nya nanti kita gunakan mungkin 200 ya, 200 atau 250, dan height-nya 150 misalnya. Kemudian ini kita lewatkan ke parameter kedua, config ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita resize ya, ImageLib resize. ImageLib resize. Oke, kita lihat watermark, display error, resize. New image. Oke, kita coba dulu. Tambah test thumbnail. Open, save. Oke, muncul ya. Nah, untuk filenya sendiri ya, saya cek dulu apakah berhasil. Ya, sepertinya belum berhasil ya. Sini masih kosong. Oke,
Kita lihat apa yang salah di sini. This data search image, ya sepertinya ini perlu kita tambahkan dari upload path-nya ya. Jadi search image ini berarti harus alamat lengkap ya. Sehingga di sini kita tambahkan dari upload path, kemudian baru nama file yang sudah berhasil kita upload ya. Save. Kita coba lagi. Add. Save. Oke. Kita lihat filenya. Ya. Nampaknya berhasil ya di sini. Sudah dibuatkan thumbnailnya. Selanjutnya bagaimana thumbnya ini kita simpan ke database ya. Pause. Thumbnail sama dengan str replace. Ya, susah juga ya. Bentar. Upload class file xt. Dengan underscore thumb. Kemudian yang diganti ini adalah data file name. File name. Oke, coba seperti ini ya. Jadi nanti kita coba untuk mereplace data. Jadi nama file nanti ada thumb-nya ya. Underscore thumb baru nama ekstensi. Ini nanti akan disimpan di dalam thumbnail ya. Oke, kita coba lagi. Oke, add new. Bingung nih. Select. Image 8 sudah ada. Ya, coba ini. Save. Oke. Kita lihat di sini. Ya. Ini sudah dibuatkan. Kemudian kita lihat di database-nya. Ya. Sepertinya sudah berhasil ya. Refresh. Ya, sudah kesimpan ya untuk thumbnailnya. Oke, jadi untuk yang tambah data ini ya, sepertinya sudah
semua ya. Jadi sudah bisa menyimpan ke database dan juga bisa upload serta membuat thumbnail ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang update nanti tidak terlalu jauh berbeda ya dengan yang create. Jadi nanti kita kopikan saja dari create, kemudian kita ganti jadi update. Nah, untuk update ini perlu satu parameter ya, ID ya, atau nomor ID dari gambar ya. Nah, kemudian di sini kita memerlukan satu operasi database untuk mencari gambar berdasarkan ID yang dilewatkan di sini ya. Misalnya row sama dengan this image find ID. Kemudian ini saya arahkan atau saya gunakan compact biar gampang, row ya. Nah, untuk find ini sepertinya belum apa sudah ada ya? Ya, find sudah ada ternyata ya. Sudah ada, oke. Dia nanti akan mengembalikan row di sini, sehingga nanti untuk form ini perlu kita lakukan sedikit modifikasi lagi ya. Oke, di sini untuk yang pertama adalah title ya. Nah, di sini kita kasih value kita cek ya, is set row title, maka kita tampilkan row title-nya. Kenapa harus ada iset? Karena nanti ini juga kita gunakan form bersama-sama ya, untuk create maupun untuk yang update. Nah, sedangkan untuk yang create kan tidak ada tidak memanggil fungsi find tadi ya. Jadi kita gunakan metode seperti ini. Title, jika tidak kosong ya. Nah, ini harus kasih echo ya. Oke. Kemudian untuk yang gambar ya. Ya, ini harusnya nanti ada gambar default ya. Jadi ada gambar default ketika misalnya belum kita isi dengan gambar tertentu ya. Oke. Echo is set row thumbnail, maka row thumbnail. Kalau tidak, maka kita gunakan nanti kita buat misalnya default ya, default JPG. Nah, mungkin nanti perlu ada file baru ya di sini. Oke, nggak masalah. Oke, kemudian untuk yang select ya, ini kita ganti gunakan echo form drop down visible. Kemudian untuk optionnya satu untuk yes, 0 untuk no, dan untuk parameter ketiga ini nanti akan menjadi seleksi.
seperti tadi ya, iset row visible. Kalau tidak, kalau ada visible-nya ya, row visible. Kalau tidak ada, kosong. Oke. Kemudian ini kita hapus, kita simpan. Oke, kemudian kita coba lagi edit. Wow, tidak muncul. Oh iya, untuk yang stylenya belum masuk, ini disimpan di parameter keempat ya. Kelas form control. Refresh. Wow, ternyata belum muncul. Salah penulisan, typo. Control. Refresh. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini. Oh iya, karena thumbnailnya tidak ada ya. Yang tadi ada thumbnailnya adalah yang terakhir kali kita upload ya. Kalau yang ini kita klik, ya sudah tampil ya. Sudah tampil thumbnailnya. Oke. Sip. Sekarang tinggal di image. Update ini nanti kita sedikit modifikasi mungkin di bagian save ya. Ya. Gini aja. Berarti ini kasih ID null ya. Jadi nanti kalau save kita tidak perlu ID. Tapi kalau misalnya kita pas update, ID diperlukan ya. Dan nanti ini akan menentukan operasi insert atau update ya. If ID, jika ada ID berarti dia update ya. This db update this table, kemudian post, dan sebelum itu this db where id else. Ini tinggal dimasukkan. Harus di sini. Oke, kemudian kalau untuk update kita balikan return this db affected rows. Oke. Sedikit merapikan. Ya, saya pikir sudah oke. Nah, tinggal di image, tinggal kita ganti save ID, kemudian flash message, data sukses di update. Oke, kita coba lagi refresh di sini. Image with thumbnail. Oke. Kemudian coba visibility no. Save. Oke, berhasil diupdate. Kita cek di sini ya, judul sudah berubah dan status visibility atau ditampilkan atau tidak ditampilkan sudah invisible atau tidak ditampilkan. Oke. Sudah berhasil ya untuk yang update dan create. Nah, selanjutnya satu lagi untuk bagian delete ya. Nah, untuk bagian delete ini sangat gampang ya, tinggal kita buat function delete.
kemudian ada satu parameter ID, kemudian sebelum dihapus, ya di sini kita tinggal panggil this image delete ID, kemudian kita simpan statusnya berhasil atau tidak. Kemudian pesannya hampir sama seperti ini, kita copy aja. Kemudian oke, kita berhasil dihapus ya. Oke, simpan. Nah, tinggal di image model kita buat function delete ID, this db where ID, kemudian this db delete this table, lalu kita balikan affected row-nya cdb aff. Oke, save. Oke, kita coba sekarang. Untuk yang ini, yang gak ada thumbnailnya, delete, cancel. Sekarang, oke. Ya, data berhasil dihapus. Kita cek apakah benar. Ya, sudah dihapus ya. Kalau kita lihat di sini, dia dihapus, tetapi masih meninggalkan file-file yang sudah diupload ke server ya. Jadi ada satu lagi tambahan ya untuk delete ini. Jadi sebelum dihapus, kita delete juga delete dulu ya file yang sudah di-upload di server. Jadi raw this find ID, kemudian if not empty row, nah, baru kita hapus di sini. Unlink, kemudian assets uploads, lalu nama filenya raw file name, kemudian juga dihapus bagian thumbnailnya ya. Mail. Nah, tapi ini kita panggil unlink kalau misalnya filenya ada. If file exists, nah jadi mungkin gini aja. Nah, jadi jika filenya ada ya, kita cek dulu apakah filenya ada, maka nanti dia akan di unlink. Ini juga sama ya. Ini aja, copy. Tinggal ganti file name. Oke, kita simpan. Kemudian kita coba untuk yang ini. Delete. Unlink expected the string. Oke, kita lihat. Unlink. Oh iya, kurang tutup. Ini juga satu lagi. Simpan. Fresh. Ya, sudah berhasil dihapus katanya. Kita cek di sini apakah benar. Masih ada ya?
Coba lagi. Yang sini delete. Oke. Ya, nampaknya berhasil ya. Ya, biar yakin. Satu lagi. Delete. Berhasil dihapus. Ya, sudah berhasil ya. Jadi itu ya untuk di fungsi delete ini ya, selain kita menghapus referensi data di dalam database, juga menghapus file yang sebelumnya kita upload ya. Nah, itu ya untuk fungsi delete dan update serta create ya. Apa lagi ya? Ya, saya pikir sudah. Mungkin yang sedikit perlu diperbaiki adalah di site ya. Di sini kalau kita lihat ya, dia akan menampilkan seluruh gambar meskipun ada status visibility-nya kita kasih 0. Nah, jadi untuk all ini sedikit kita perbaiki. Untuk index, latest, dan populer, sebelum kita panggil all, kita kasih fungsi kita panggil fungsi visible all. Nah, visible-nya kita tinggal buat di image model function visible, karena tadi kita menggunakan metode chaining, return this ya. Nah, kemudian tinggal kita kasih this db where visible 1. Oke, save. Nah, kita coba di sini ya, untuk yang image 1 statusnya visible ya. Berarti di halaman public dia harusnya tidak bisa dilihat. Begitu halnya dengan yang the second image ini. Oke, kita kembali ke sini. Ya, kalau kita lihat yang image 1 tadi tidak ada ya. Kemudian yang ini juga tidak muncul. Oke. Kayaknya untuk yang count-nya sedikit lagi di bagian count, karena di count ini dia tidak dicek ya visible-nya. Jadi untuk halaman public tadi selain all juga yang count-nya. Jadi yang ini juga kita harus kasih visible count. Oke, kita coba lagi, refresh ya. Sekarang sudah semuanya. Ya, demikian ya pembahasan mengenai aplikasi image gallery ya menggunakan CodeIgniter ya. Untuk autentikasi di sini tidak saya bahas ya, karena nanti akan tambah panjang ya durasinya. Tapi kalau Anda ingin menambahkan autentikasi ya, bisa Anda tambahkan sendiri, bisa lihat pada video saya yang lain. Oke, demikian ya untuk pembahasan mengenai video tutorial image gallery. Terima kasih.